Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas mengenai sebuah electronic load menggunakan transistor power. Untuk kali ini di sini saya menggunakan transistor berjenis NPN dari sebuah power amplifier. Untuk kode transistor yang saya gunakan adalah 2SC5200. Dan pada bagian belakang di mana saya berikan sebuah isolasi tembaga pada area belakang transistor untuk mempercepat pelepasan panas menuju arah heatsink. Electronic load adalah sebuah beban elektronik yang menggunakan sebuah komponen aktif berupa seperti halnya transistor ataupun MOSFET. Berbeda dengan menggunakan sebuah load konvensional. Ini adalah anggap saja sebuah beban ataupun load dengan resistansi 3 ohm. Ketika diberikan sumber tegangan anggap saya 3 volt, maka dia akan mengalirkan arus senilai kurang lebih sekitar 1 ampere. Namun ketika heater ini dalam keadaan panas, otomatis resistansinya akan melar ataupun naik, yang menyebabkan penurunan arus terhadap tegangan input yang sama. Maka dari itu di sini saya menggunakannya transistor sebagai bisa dikatakan beban elektronika yang akan saya gunakan atau untuk menguji coba sebuah USB modul step down synchronous buck converter ataupun USB buck converter. Untuk pembuatan electronic load cukup simpel ataupun mudah, di mana di sini saya menyiapkan 2 buah kabel warna kuning sebagai positif, hitam adalah ground ataupun negatif, dan 3 buah kabel signal menuju arah potentiometer. Kabel positif menuju arah kolektor daripada transistor, dan kabel ground ataupun hitam adalah menuju arah emitter daripada transistor, dan ketiga buah kabel menuju arah potentiometer sebagai pembagi tegangan ataupun voltage divider menggunakan sistem ataupun menggunakan sebuah potentiometer. Selain itu, untuk potentiometer di mana di sini saya menggunakan potentiometer dengan daya bisa dikatakan cukup besar dengan nilai hambatan hanya 500 ohm. Alat ini ataupun rangkaian ini sudah saya uji coba mulai daripada tegangan 3 volt DC, 3,3 volt DC hingga 24 volt DC bekerja dengan cukup baik. Namun pada electronic load tentunya akan menghasilkan panas yang berlebih. Maka dari itu diperlukan sebuah heatsink yang cukup besar. Untuk heatsink di sini saya menggunakan dari sebuah power supply, maksudnya dari sebuah komputer dengan areanya ini adalah tembaga murni yang mampu melepaskan panas dengan cukup baik pada daya kurang lebih hampir 300 watt. Dan tentunya diperlukan bantuan kipas untuk mempercepat pendinginan daripada heatsink tersebut. Untuk prinsip kerjanya ataupun cara kerjanya, potentiometer diibaratkan sebagai pengendali ataupun pengontrol tegangan daripada basis transistor, di mana ketika basis transistor diberikan tegangan mulai dari 100 mV hingga 1,2 volt DC, untuk area 1 volt ke atas sudah mulai dalam keadaan terbuka full, maka akan mengakibatkan mengalirnya arus daripada positif terhadap negatif. Semakin besar tegangan basis, maka tegangan dari kolektor ke emitter akan semakin besar. Seperti halnya kalian membuka keran menggunakan sistem solenoid. Ketika pemicu solenoid kalian berikan tegangan, otomatis solenoid akan terangkat dan entah itu aliran ataupun gas akan mengalir. Maka dari itu kurang lebih seperti itulah prinsip kerjanya. Namun beberapa rangkaian jadi ataupun rangkaian yang dijual di online di mana dia menggunakan sistem ataupun menggunakan sebuah komponen yakni MOSFET dan juga operational amplifier sebagai feedback arus. Kalian bisa menambahkan komponen tersebut.
sebagai sensing feedback daripada arus tersebut. Maka dari itu, arus dalam beberapa rangkaian electronic load dapat diatur dengan beberapa pengontrol yang cukup baik, di mana dia menggunakan sebagai microcontroller. Terdapat beberapa mode yang dapat diaplikasikan ataupun diimplementasikan dalam hal ini sebuah rangkaian electronic load. Dan di sini saya akan menguji cobanya ataupun mengetesnya. Sebetulnya saya sudah mengetesnya, namun kali ini saya akan menunjukkan saja. Sudah menguji coba sebuah USB buck converter ataupun synchronous buck converter daripada tegangan input kisaran 8 hingga 35 volt DC. Namun di sini saya akan menggunakan sebuah switching adapter dengan tegangan kisaran 19 volt DC. Dan di sini saya menggunakan USB adapter menuju arah terminal blok. USB ini berkomunikasi antara modul tersebut, antara modul dan juga USB ini. Jika kalian lihat di mana di sini terdapat sebuah IC ataupun chip. Untuk masalah USB ini saya dapatkan daripada sebuah USB charger Sony tipe jadul. Oke, di sini saya akan merangkainya dan mencoba menunjukkannya. Sebuah rangkaian DC electronic load yang menggunakan transistor ataupun menggunakan bisa juga menggunakan sebuah MOSFET. Oke, setelah saya rangkai kurang lebih seperti ini. Ini adalah sebuah cat daya 19 volt DC, lalu ini adalah synchronous buck converter. Dan di sini adalah basic daripada DC electronic load, tentunya dengan menggunakan heatsink yang cukup besar sebagai pelepasan panas daripada transistor. Untuk transistor tentunya memiliki batasan arus maksimum. Kalian perlu membaca datasheet mengenai daya daripada transistor tersebut dan maksimum arus daripada transistor yang kalian gunakan. Dan di sini adalah soket USB. Dan sebelum kalian lakukan pengujian tes beban, kalian pastikan potentiometer dalam keadaan mentok arah kiri. Agar mengapa? Agar tegangan basis tidak mendapatkan tegangan terlebih dahulu, yang menyebabkan arus akan mengalir dengan tiba-tiba yang dapat menyebabkan kerusakan transistor ataupun SMP yang kalian gunakan. Oke, setelah saya colok terhadap hasil yang input, di sini saya akan mencoba mengukur terlebih dahulu pada bagian tegangan DC input dari switching adapter. Oke, terbaca tegangan di kisaran 19,76 volt DC. Dan untuk tegangan outputnya, yakni di kisaran 5,16 volt DC, yang menandakan bahwa tegangan output cukup normal. Dan di sini saya akan memasang terhadap soket USB. Di sini saya akan mencoba mengukur tegangan basis. Tegangan basis di kisaran 0 volt yang menandakan bahwa tidak ada arus yang mengalir antara kolektor dan emitor. Ketika potentiometer saya buka ke arah kanan, maka otomatis daripada rangkaian voltage divider ini akan membagi tegangan menuju arah basis. Oke, tegangan basis ada di kisaran 500 mV, yang menandakan bahwa rangkaian ini telah bekerja dengan baik. Untuk nilai tegangan basis kisaran 100 mV hingga 1,2 volt DC. Kalian dapat mengaturnya. Ketika saya buka ke arah kanan dengan cukup besar, maka tegangan basis akan naik seiring saya putarnya potentiometer ke arah kanan. Tegangan basis di angka 700 mV.
bahwa beban tersebut akan semakin besar, dikarenakan semakin besar tegangan pada basis, otomatis arus yang mengalir antara kolektor ataupun emitor akan semakin besar. Yang intinya bisa dikatakan resistansi antara kolektor dan emitor akan semakin kecil. Itu mungkin bisa dikatakan diibaratkan. Dan tentunya switching adapter ataupun power supply yang kalian gunakan sebagai bisa dikatakan dummy load untuk menguji kemampuannya akan semakin panas. Dan tentunya electronic load atau DC electronic load tersebut akan semakin panas. Untuk beberapa beban yang saya gunakan seperti halnya power supply dan juga sebuah baterai. Untuk baterai di sini saya uji coba hingga baterai tersebut dalam keadaan kosong, dalam hal arti dalam keadaan limit protect daripada BMS, dikarenakan terdapat sebuah BMS untuk memproteksi tegangan minimum agar baterai tersebut tidak rusak, dikarenakan saya kuras tegangannya hingga benar-benar kosong. Di sini saya tidak mempunyai sebuah alat untuk mengukur suhu, namun jika saya pegang di sini heatsnya semakin hangat, yang menandakan bahwa rangkaian ini benar-benar bekerja. Dan tentunya terdapat tegangan batasan. Untuk sejauh ini tegangan yang paling tinggi saya coba adalah kisaran 24 volt DC dengan sebuah resistor senilai 500 ohm. Oke. Ketika saya buka transistor ke arah kanan, maksud saya lah potentiometer ke arah kanan, maka beban tersebut akan semakin berat dan switching synchronous buck converter akan bunyi pada area induktor. Tegangan basis hampir menyentuh 758 volt dan tegangannya jatuh di kisaran 4,7 volt DC. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu mengenai pembahasan mengenai DC electronic load. Perlu kalian ingat mengenai DC electronic load, tentunya akan semakin panas seiring ditambahnya daya ataupun semakin besar daya yang diterima oleh transistor tersebut. Maka dari itu kalian siapkan sebuah kipas dan mungkin thermal proteksi, di mana ketika dia dalam keadaan overheat terdapat thermal proteksi untuk memproteksi dari suhu berlebih. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.